Teman-teman sadar nggak? Sebetulnya hanya ada 3 tips yang bisa jadi indikator apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bisa lebih bahagia dan bermakna. Dan tips itu juga nggak muluk-muluk, susah banget. Simple kok. Mau belajar bareng-bareng nggak? Tips yang pertama, hadir. Be present. Mampukan dirimu untuk menghidupi hidupmu di masa sekarang tanpa terdistraksi pikiran-pikiran dari masa lalu, gangguan-gangguan atau distraksi dari faktor eksternal, misalnya kayak kritikan orang lain, tuntutan orang lain, ekspektasi orang lain, paksaan orang lain, atau bahkan penyesalan dari masa lalu, kekhawatiran. Ketika kita bisa mengizinkan diri kita untuk hidup di masa sekarang, be present, dan hadir di masa sekarang, sebetulnya kita sedang mengizinkan diri kita untuk membuka diri pada kedamaian, membuka diri pada ketenangan, dan mengizinkan diri kita untuk diberikan inspirasi-inspirasi secara kreatif, secara unik oleh Tuhan dan semesta. Kita membuka diri pada apapun pengalaman dan pelajaran yang mungkin datang. Dan dalam usaha untuk kita bisa hadir atau fokus ke masa sekarang, itu artinya juga kita tidak terlalu mengkhawatirkan apapun hasil akumulasi memori dari masa lalu yang mungkin sempat buat kita merasa stagnan, buat kita merasa terjebak, atau kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kita bisa mengizinkan diri kita untuk hadir, tenang, fokus ke masa sekarang. Karena ketika kita fokus, aku sudah bilang tadi, biasanya kita juga sudah merasa damai, kita juga merasa lebih tenang, dan kita bisa bermain-main dalam prosesnya, menikmati prosesnya. Kalau kalian ngikutin Illusion Presence dari lama, pasti kamu tahu kalau salah satu role model aku atau muse aku, inspirasi aku itu adalah Jinjin, Park Jin-woo, Jinjinnya Astro, K-pop grup Astro. Jinjin tuh punya tato, beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin itu adalah play with the process, tulisannya. Play with the process. Bermain-main dengan prosesnya. Gampang banget kita sebagai manusia merasa seakan hidup kita penuh masalah, hidup kita penuh penderitaan. Ada bayang-bayang kegagalan dari masa lalu, takut di masa depan tidak cukup, takut di masa depan tidak punya jodoh, tidak bahagia, tidak punya uang, lalalala. Yang ujungnya, ketika kita terjebak dalam ketakutan atau bahkan penyesalan, itu sebetulnya kita sedang membatasi diri. Kenapa aku bilang kita sedang membatasi diri? Orang yang terjebak dalam ketakutan, kekhawatiran, atau penyesalan, pasti mereka terbiasa untuk mengkritiki dirinya sendiri dan tidak percaya sama potensinya, tidak percaya sama bakatnya, tidak percaya sama talentanya. Penyebabnya apa? Seringnya traumanya belum selesai. Ada memori atau bahkan kepahitan, luka, trauma dari masa lalu, terlebih trauma dari masa kecil. Entah itu dari hasil pola asuh orang tua yang kurang tepat, salah, atau bertumbuh di lingkungan yang tidak suportif, tidak mendukung, atau bahkan kamu yang mendengarkan ini atau siapapun bertumbuh menjadi individu yang terlalu, aku bisa bilang, timid, sangat-sangat berhati-hati, terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak pertimbangan. Ujungnya apa? Nggak playful kan? Nggak hadir pasti. Kenapa nggak present? Yang dia pikirin paling cuma ketakutan, kekhawatiran dari masa depan, atau yang bayang-bayang penyesalan dari masa lalu aja. Lalu, tips selanjutnya adalah forgive. Mengampuni. Pengampunan atau forgiveness itu memiliki power atau kekuatan yang luar biasa kuat, luar biasa hebat untuk bisa membantu kita
bukan hanya menarik kebahagiaan, tapi membantu kita pulih, membantu kita sembuh, membantu kita melihat kalau oh, hidup itu bukan cuma terkait sumber penderitaan atau sumber masalah aja kok. Life goes on, hidup itu pasti terus berjalan. Tapi pengampunan, terutama ketika kita mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain, itu artinya kita lagi-lagi membuka ruang untuk mujizat, kebahagiaan, kreativitas, dan banyak hal-hal baik yang hidup bisa berikan. Orang yang terjebak dalam kepahitan berlarut-larut pasti tidak bahagia pasti. Dan dia malah bisa ngerasa iri, kekurangan, dengki, benci, kepahitan, atau bahkan punya pikiran-pikiran dan niat hati jahat, entah ke dirinya sendiri atau ke orang lain. Yang rugi siapa? Diri mereka sendiri jelas. Dan biasanya orang yang tidak bisa present atau hadir di waktu sekarang, menghidupi hidupnya di waktu sekarang, tidak bisa being playful atau tidak bisa menikmati prosesnya, dan tidak bisa melepaskan diri dari kemelekatan akan bayang-bayang masa lalu, dan tidak bisa mengampuni, itu pasti dia tidak bisa untuk mendengarkan dirinya sendiri. Pasti dia tidak bisa untuk mendengarkan kata hatinya, kebutuhan dirinya. Mendengarkan bukan hanya mendengarkan literally mendengarkan dengan telinga loh, tapi kita bisa mendengarkan kata hati kita, mendengarkan intuisi kita, betul-betul mendengarkan. Banyak orang, kalian pernah dengar gak? A lot of people listen to respond, not to understand. Banyak orang tuh mendengarkan. Mereka pikir mereka mendengarkan ketika ada percakapan, conversation, atau ada situasi. Mereka pikir mereka mendengarkan, tapi mereka cuma dengerin sekilas supaya tahu harus balas apa, atau harus meresponi apa, atau harus bereaksi gimana. Itu sifatnya pasti membutuhkan tektokan yang cepat gitu loh, reaksi. Bukan mereka benar-benar mendengarkan untuk memahami. Itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk mendengarkan, untuk memahami, listen to understand, kita bisa memahami kata hati kita mau apa, orang yang sedang berinteraksi sama kita butuh apa. Dan orang yang benar-benar bisa mendengarkan untuk memahami, itu pasti dia sudah hadir, being present. Dia mungkin sudah mengampuni memori atau luka dari masa lalunya yang disebabkan oleh dirinya sendiri atau dari masa lalu orang lain. Mereka sudah bisa membuka diri terhadap kreativitas, mujizat, keajaiban. Dan biasanya karena mereka sudah bisa membuka diri, itu artinya mereka sudah emptying their cups, mengosongkan dirinya, mengosongkan cawannya untuk diisi lagi. Dan orang-orang yang seperti ini pasti mereka sadar kapasitas Tuhan, kapasitas semesta, apapun agama dan kepercayaan kamu, seluar biasa apa. Kadang kita terlanjur mikir, Kak, tapi masalahku gede banget, Kak. Tapi hutangku besar banget, Kak. Tapi aku dikhianati, tapi aku diselingkuhi, tapi aku dikecewakan, aku disakiti, bla 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 bla. Karena kita lagi melihat situasi hidup kita dari kacamata diri kita yang lemah, bukan kacamata greater, bigger, more grander plans that the universe, God, the divine, has already provide for us. Bukan dari kacamata perspektif rencana lebih besar, rencana lebih luar biasa besar, jangka panjang yang kita nggak lihat. Mungkin 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, bahkan tahun depan mungkin. Kamu kalau disuruh lagi lihat ke present time, ke waktu sekarang, ke masa sekarang, ke dimanapun kamu berada, kapanpun kamu nonton video ini, kamu pasti akan lihat kalau oh, ternyata aku bisa yang melewati masalah itu, ternyata aku mampu yang melewati masalah itu, ternyata aku sanggup ya melewati masalah itu. Tuhan punya caranya loh, ternyata. Nah, karena yang penting itu bukan tentang siapa cepat keluar dari masalah dan siapa cepat mendapatkan goals atau target hidup yang bahagia. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita menghargai prosesnya, bermain dalam prosesnya, mendengarkan dan belajar memahami kebutuhan diri kita sendiri dalam prosesnya, bisa hadir dalam prosesnya, menghargai prosesnya, dan berproses. Bukan cuma mikirin kira-kira gimana ya ke depannya, kira-kira gimana ya ke depannya, kira-kira gimana ya ke depannya.
Karena masalah tuh bisa kita jadikan sebagai batu loncatan loh, bukan cuma sebagai batu sandungan saja. Tergantung bagaimana kita mau mempersepsikan, dan lagi-lagi memahami untuk mengerti, bukan memahami supaya kelihatan bisa atau kelihatan baik-baik aja. Dan biasanya orang yang sangat jauh, atau aku bisa bilang ya sangat jauh dari pemahaman kalau hidup itu berhak dan pasti amazing, pasti luar biasa membahagiakan, itu adalah orang-orang yang terlanjur punya mental korban, atau ya terlanjur terjebak dalam mindset hidup saya paling menderita, hidup saya paling susah, hidup saya paling sengsara, pasti nggak ada solusi. Ya udah, mereka berpegangan pada dirinya yang egonya besar dan imannya mungkin kecil. Tapi kita punya free will kok. Semua manusia punya free will, semua manusia punya kehendak bebas. Mau terus-menerus menjebak diri kita dalam mental korban, atau mengizinkan diri kita untuk menjadi penyintas atau survivor. Kamu mau melabeli dirimu sebagai apa? Victim atau survivor? Kamu mau melihat dirimu sebagai sosok yang terjebak dalam kesengsaraan hidup, atau pribadi yang sedang berjalan, berproses menuju amazing life? Kalian mau pilih apa? Kalian tetap punya free will.